وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan yang terakhir atau pamungkas mengenai peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran juga hikmah dari peristiwa tersebut. Sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, izinkan kami untuk membacakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Hibban yang menjelaskan tentang keutamaan kita duduk di salah satu rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Kedudukan orang yang datang ke masjid seperti bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, dan insyaallah kalau kami ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, kedudukan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang ke masjid untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, mereka sama dengan para mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man dakhala masjidana hadza," yakni masjidahu sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa, kata Nabi, yang masuk ke dalam masjid kami ini, maksud beliau adalah masjidnya Nabi yang kita kenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Yang dia masuk ke dalam masjid, salah satu rumah dari rumah Allah, tepatnya masjidku ini, kata Nabi, liyata'allama khairan, di mana dia datang hanya untuk mempelajari kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan, untuk meraih kebaikan yang kaitannya dengan agamanya. Au yu'allima khairan, atau sebaliknya untuk mengajarkan orang kebaikan, khususnya masalah agama mereka, kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah. Itu sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian datang sini ternyata bukan hal yang sepele, hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu disampaikan melalui lisan Rasulnya yang mulia. Jamaah sekalian, kita langsung masuk kepada pembahasan kita mengenai peristiwa turunnya wahyu pertama dan turunnya ayat-ayat Al-Quran pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulang sedikit pembahasan yang telah kita sampaikan di masa yang telah lalu atau di pertemuan yang lalu, di mana kita katakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai genap usianya 40 tahun, beliau mulai senang untuk bertahannuts, yaitu beribadah dan menyendiri di Gua Hira untuk menghindarkan diri dari kerusakan yang ada di tengah kaumnya, dari kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala serta kerusakan akhlak dan moral yang mereka rasakan. Nabi menyendiri, bertahannuts, beribadah menyendiri di Gua Hira. Kemudian kita sudah jelaskan supaya jamaah bapak-bapak, ibu-ibu tidak lupa apabila mengajarkan anak-anak kita dalam bab ini. Nabi di situ beribadah. Semua buku sirah menceritakan Nabi beribadah di Gua Hira. Lalu kita sering sampaikan bagaimana ibadahnya Nabi, padahal Nabi belum mendapatkan risalah.
belum mendapatkan turun kepada beliau syariah. Agama ini belum turun kepada beliau. Lalu ibadahnya dari seperti apa? Maka di sini ada dua pendapat para ulama, ada khilaf dari kalangan para ulama tentang kaifiyatu ibadati Rasul fi ghari Hira. Bagaimana tata cara ibadahnya beliau di gua Hira, gua yang luasnya tidak lebih dari 1,7 hasta. Jadi luasnya gua Hira itu 1,7 hasta, artinya 2 hasta kurang. Mungkin segini atau kurang lebih seperti ini luasnya gua Hira. Lebarnya gua Hira itu 1,7 hasta. Adapun panjangnya gua ini tidak lebih dari 4 hasta atau kurang lebih 2 meter persegi. Jadi gua yang sangat kecil hanya tertimbun bebatuan yang sangat besar menopang satu dengan yang lainnya, yang membuat adanya rongga, dan itu kemudian dikenal dengan gua. Jangan kita bayangkan gua menurut orang-orang Indonesia, gua itu panjang, lorong yang panjang, dalam, dan sangat jauh dalamnya. Gua Hira seperti ini tampilannya, dan orang yang pernah berangkat untuk melaksanakan haji atau umrah dan menyempatkan diri ziarah ke gua Hira, gua seperti ini bentuknya sangat kecil, nggak cukup untuk 3-4 orang. Mungkin cukup untuk 2 orang, 3 orang, tapi tidak cukup untuk 4 orang di dalamnya, sangat kecil. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahannuts, dan ibadah beliau di sini ada 2 perkataan para ulama. Yang pertama, kanat ibadatuhu fi ghari Hira at-tafakkur wat-tadabbur li ahwalil kauni wan nas wa ma hum alaihi min ad-dhalali wal fasadi wasyirki. Ibadah Nabi, pendapat pertama mengatakan ibadah Nabi di Gua Hira adalah beliau bertafakkur, memikirkan, wat-tadabbur, dan merenungkan kondisi alam semesta dan kondisi manusia, yaitu umat beliau di Makkah, kaum beliau di Makkah, dan apa yang keadaan mereka dari kesesatan yang mereka alami, dan beliau merenungkan kesesatan, kerusakan yang dirasakan atau yang ada pada kaumnya, baik itu dari kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, serta kerusakan akhlak yang ada pada mereka. Ini yang direnungkan oleh Nabi. Ini yang membuat beliau menjauh dari kaumnya dan bertahannuts, beribadah di Gua Hira dengan bertafakkur dan bertadabbur, merenungi dan berfikir tentang kondisi yang yang ada pada mereka kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy, dari kesyirikan, kerusakan akhlak dan moral, dan seterusnya. Pendapat yang kedua, ibadah Nabi di Gua Hira adalah wa kanat ibadatuhu ala din Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ibadah beliau di Gua Hira yaitu mengikuti syariat millah Ibrahim, ajaran agama Nabi Ibrahim Hanif yang lurus, millat Ibrahim al-Hanifah, yang lurus. Dan kalau kita merujuk apa yang dimaksud dengan agama Nabi Ibrahim yang lurus, agama Nabi Ibrahim yang lurus adalah tarkus syirk wa tauhid lillahi azza wa jalla fil ibadah. Yang dimaksud dengan agama Ibrahim yang lurus adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah dan mentauhidkan, mengesahkan Allah saja di dalam beribadah. Itulah. Dan Nabi lari dari kota Makkah yang penuh dengan kesyirikan untuk beribadah dengan cara Nabi Ibrahim, yaitu menyelamatkan dirinya dari kesyirikan, dari kekufuran yang sedang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Karena itu para ulama mengatakan pendapat pertama dan kedua saling menguatkan. Beliau beribadah dengan agama Nabi Ibrahim, menjauhkan diri dari kesyirikan dengan memikirkan kondisi alam semesta ini tidak mungkin. Alam yang begitu agung ini diciptakan oleh patung-patung yang disembah oleh kaumnya, dan beliau kemudian dengan cara menghindarkan diri dari kesyirikan. Itulah ibadahnya beliau di Gua Hira. Kemudian kaum muslimin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, datang pertanyaan. Berapa usia Nabi ketika turunnya wahyu pertama kepada beliau? Tanpa kita ragu kita katakan usia Nabi. Ketika ada yang bertanya berapa tepatnya usia Nabi ketika turunnya wahyu pertama, atau berapa usia Nabi ketika terjadinya nuzulul Quran pertama kali, turunnya Al-Quran pertama kali, itu berapa usia Nabi? Maka usia Nabi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya yang paling masyhur dikatakan oleh Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Rahiqul Makhtum,
yang merupakan buku sirah yang paling mudah untuk didapatkan dan paling banyak dicetak di dunia ini, di mana beliau Syekh Mubarakfuri mengatakan usia Nabi ketika turunnya wahyu pertama dan turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi, ketika itu beliau berusia 40 tahun lebih 6 bulan dan berusia 12 hari. 40 tahun lebih 6 bulan dan 12 hari. Ini sesuai dengan penanggalan Qamariyah. Umur ini 40 tahun lebih 6 bulan lebih 12 hari. Ini sesuai dengan hitungan penanggalan bulan Qamariyah yang sekarang berubah menjadi penanggalan Hijriyah setelah datangnya Islam. Adapun kalau umurnya Nabi sesuai dengan hitungan umur kita, biasanya kita tidak menghitung umur kita dengan penanggalan Hijriyah. Kita menghitung umur kita sekarang ini dengan penanggalan apa? Syamsiyah, yang kemudian setelah datangnya masa orang-orang Nasrani dan kemudian diadopsi di dunia modern sekarang sering disebut dengan penanggalan Masihiyah. Masihiyah, penanggalan Syamsiyah disebut dengan penanggalan Masihiyah, sementara penanggalan Qamariyah sekarang setelah Islam datang kemudian disebut dengan penanggalan Hijriyah. Nah, kalau dengan penanggalan Syamsiyah atau Masihiyah, umur Nabi belum mencapai 40 tahun. Disebut oleh para ulama umur Nabi ketika itu baru 39 tahun lebih 3 bulan 10 hari. Saya memang ulang supaya lebih hafal. Kalau ditanya berapa umur Nabi ketika pertama kali turunnya wahyu serta turunnya pertama kali Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa umur Nabi? Kalau dengan penanggalan Qamariyah atau Hijriyah, maka umur beliau 40 tahun lebih 6 bulan dan 12 hari. Adapun dengan penanggalan Masihiyah atau yang sekarang kita kenal dengan penanggalan Syamsiyah, yang sekarang kita kenal dengan penanggalan Syamsiyah, maka Masihiyah, maka umur Nabi SAW belum genap 40, tetapi berusia 39 tahun lebih 3 bulan lebih 10 hari. Ya, ini umurnya. Nah, untuk 40 tahunnya pasti, karena ada riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menceritakan kepada kita bahwasannya wahyu pertama dan nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran pertama kepada Nabi di Gua Hira itu ketika Nabi berusia 40 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa unzila alaihi wa huwa ibnu arba'ina sanah." Ini tidak ada keraguan sama sekali. Ibnu Abbas dengan jelas mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan diturunkan kepadanya Al-Quran pertama kali ketika beliau berusia 40 tahun, atau ketika itu beliau adalah seorang yang berumur 40 tahun. Maka ini tidak diragukan. Beliau mengatakan, "Famakatha bi Makkah 13 sanah." Beliau melanjutkan perkataannya, kemudian setelah itu Nabi tinggal 13 tahun setelah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi tinggal 13 tahun di Makkah. Wa bil Madinati 10 sinin, dan Nabi tinggal 10 tahun di Madinah. Maka kita katakan berarti risalah dan nubuwah, masa kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlangsung 23 tahun. Dengan bahasa yang lebih gampang kita katakan berarti selama kurun 23 tahun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Bisa dipahami jamaah sekali? Nah, kalau kita sudah tahu Nabi diutus di usia 40 tahun, diturunkan Al-Quran pertama kali umur 40 tahun, 13 tahun di Madinah, di Makkah, maka ketika hijrah umurnya berapa berarti? Umur beliau ketika hijrah berarti 53 tahun. Berarti ketika beliau sampai ke Madinah, umur Nabi berapa? 53 tahun. Beliau kemudian tinggal 10 tahun di mana?
di Madinah karena beliau meninggal di awal tahun ke-11, maka nggak dihitung 11 tahun. Nabi meninggal di awal 2 bulan pertama dari tahun ke-11, maka nggak hitung tahun 11. Tepatnya Nabi secara utuh tinggal 10 tahun 2 bulan di Madinah. Maka kalau secara tahun 10 tahun saja. Maka kalau kita tambahkan 40 ditambah 13 ditambah 10, maka ketika meninggal dunia usia Nabi berapa tahun? 63 tahun. Maka ini riwayat yang wajib kita imani karena hadisnya sahih. Dan ini menjadi dasar tentang berapa umur Nabi ketika meninggal, berapa usia Nabi ketika menjadi Nabi dan Rasul, dan diturunkan Al-Quran pertama kali, berapa lama Nabi di Makkah, dan berapa lama Nabi di Madinah. Bisa difahami ikhwafillah azakumullah? Jadi kalau ada yang bertanya, berapa tahun lalu Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi? Jawaban kita, jawab secara terperinci dulu, atau secara global dulu, baru terperinci, atau sebaliknya. Nabi diturunkan kepada beliau Al-Quran selama 23 tahun. Jawaban global, umum. Perincinya 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Bisa difahami jamaah sekalian? Iya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke masalah selanjutnya. Waktu diturunkannya Al-Qur'an. Kapan Al-Qur'an ini lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi umur Nabi sudah jelas 40 tahun, maka kita mulai kepada nuzul Quran atau nuzulul wahyi al-awwal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya wahyu pertama kepada Nabi dan turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi. Berapa ketika itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini kita akan mendapatkan jawaban. Yang kita mulai dengan waktunya. Setelah kita tahu umur Nabi, sekarang waktu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu di siang hari, di pagi hari, di siang hari kah, di sore hari kah, di malam hari kah? Ada 4 pilihan. Waktunya dulu. Kalau jamaah ditanya, Al-Quran pertama kali atau nuzul Quran pertama kali kepada Nabi di Gua Hira terjadi pagi, siang, sore, malam. Bapak-bapak sekalian memilihnya waktu apa? Bapak-bapak kok ragu? Udahlah, ayat sudah jelas mengatakan. Berarti ini menunjukkan kita baca Quran tapi tidak memahami maknanya. Padahal itu sangat gampang. Maka jangan ragu, kita katakan wahyu pertama kali, nuzulul Quran pertama kali kepada Nabi waktunya di malam hari, dini hari menjelang waktu sahur. Di tengah malam menjelang waktu sahur, itulah waktu pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril untuk pertama kali di Gua Hira. Dalilnya apa? Antum hafal, anak TK pun hafal. Inna anzalnahu fi lailah. Ayat yang lain mengatakan dalam surat yang lain, surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran dalam surat Al-Qadar fi lailatul qadar, pada malam yang qadar. Ana sering mengatakan, bahkan mungkin bosan jamaah, tapi insya Allah tidak ada bosan untuk ilmu. Bahkan ini semakin menguatkan. Ramadan akan datang. Setelah datang Ramadan, datang Lailatul Qadar, jamaah tidak akan pernah lupa perkataan anak ini. Allah mengatakan Al-Quran ini diturunkan di malam. Berarti waktunya secara rinci, spesifik dan tegas, itu waktu turunnya Al-Quran di malam hari. Nah, malam turunnya Al-Quran itu Allah sebut dengan malam qadar atau malam yang qadar. Dalam bahasa Arab, qadar itu diartikan 3 makna. Dalam bahasa Arab, qadar itu bisa datang dengan 3 makna. Yang pertama, qadar artinya lailatul syaraf, malam yang penuh kemuliaan. Ini makna qadar pertama. Kenapa malam ini mulia? Malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, malam turun wahyunya pertama, malam turun wahyu pertama kepada Nabi menjadi Lailatul Qadar, yang artinya malam penuh kemuliaan. Kenapa mulia? Karena malam itu para malaikat turun dengan jumlah yang tidak diketahui, dipimpin oleh malaikat Jibril. Dan ini juga jawaban bagi pertanyaan sebagian orang. Ayat dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr.
Dan pada malam hari itu malaikat bersama ruh Jibril turun ke muka bumi ini. Ini juga, ayat ini juga jawaban bagi siapa yang bertanya kepada kita, lalu apa tugas malaikat Jibril setelah Nabi meninggal? Karena kita tahu malaikat Jibril tugasnya adalah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul, mulai dari Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul dan nabi terakhir. Lalu ada pertanyaan, setelah Nabi Muhammad meninggal Jibril nganggur? Tidak. Salah satu tugas malaikat Jibril ini turun di setiap malam Lailatul Qadar, di setiap tahunnya, memimpin jumlah kita tidak tahu. Ada yang bertanya misalnya kepada kita, berapa jumlah malaikat yang turun? Antum jawab, jumlah malaikat yang turun itu seperti jumlah bebatuan dan kerikil di muka bumi ini. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, wa innal malaikatu fiha ka'adadil hasa. Jumlah malaikat di muka bumi ketika malam itu turun memberikan doa keberkahan kepada orang-orang yang beribadah dari kalangan kaum mukminin. Jumlah mereka seperti kerikil dan bebatuan di muka bumi. Ada yang bisa ngitung? Kerikil yang ada di daerah tanduk Bakalan ini, nggak usah bakalannya, daerah tanduk aja. Kerjaan antum jalan, hitung sampai mati, antum nggak bisa hitung. Apalagi sedunia. Nah, malaikat yang turun lebih banyak daripada jumlah itu, dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Maka malam itu disebut dengan malam syaraf. Malam itu mulia juga karena malam itu Allah sebut khairun min alfi syahr. Ini alasan kedua. Malam itu mulia karena malam itu nilainya satu ibadah di satu malam itu lebih mulia dan lebih baik dari 1000 malam. Artinya orang beribadah di malam itu dihitung oleh Allah seperti dia beribadah 1000 malam, lebih dari 1000 malam, atau sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Allahu Akbar. Di antara kita mungkin hanya 1, 2, 3 orang yang bisa mencapai usia 80 tahun. Tapi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ikhlas karena Allah dan diterima ibadahnya oleh Allah, nilainya dan pahalanya di hadapan Allah itu seperti 83 tahun lebih 4 bulan, artinya lebih daripada 1000 bulan. Ini kenapa malam ini disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan Lailatul Syaraf, malam yang penuh dengan kemuliaan. Makna yang kedua dari Lailatul Qadar, malam yang penuh qadar. Setelah arti pertamanya kemuliaan, malam yang kedua malam yang sempit. Qadar itu artinya sempit. Alasannya kenapa sempit? Tadi dalil yang Anda sebutkan riwayat Imam Abu Daud. Karena para malaikat itu turun dengan jumlah yang tidak kita ketahui. Yang kalau fisik mereka itu ada jasadnya seperti kita, mereka bukan makhluk dari ruh, dari cahaya yang tembus dengan apa saja dan bisa menempati apa saja dan bisa merubah dirinya dan wujudnya sebagai manusia secara umum, maka bisa jadi dunia ini akan sesak, kita tidak akan bisa bergerak malam itu karena malaikat di mana-mana ada. Maka malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang sesak dan sempit. Qadar artinya adalah dhiq. Lailatul dhiq, malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun alasannya. Malam yang ketiga, penyebab yang ketiga, malam ini disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun. Makna yang ketiga dari malam Qadar, selain kemuliaan, sempit dan sesak, yang ketiga adalah malam ditulisnya takdir. Jamaah yang dimuliakan Allah, takdir Allah yang azali, yang termaktub di Lauhil Mahfuz di atas langit ketujuh, itu tidak ada yang tahu, hatta Jibril nggak tahu. Tetapi malaikat sebagian mereka tahu takdir-takdir yang bukan azali, yang itu bisa dihapus dengan doa, bisa dihapus dengan datangnya malam Lailatul Qadar ini. Ketika orang berdoa, dia melakukan kebaikan, takdirnya dirubah oleh Allah. Tapi takdir ini ketika berubah atau tidak berubah, itu sesuai dengan takdir azali yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, takdir ini yang tidak azali ini bisa berubah apabila seseorang berdoa, apabila seseorang memohon kepada Allah, dan itu ditulisnya dan diperbaharuinya oleh Allah dari setiap malam Lailatul Qadar ke malam yang berikutnya.
dari malam Lailatul Qadar ke malam berikutnya di tahun yang akan datang. Karena itu Imam Qurtubi mengatakan malam ini disebut malam Lailatul Qadar diambil dari qadar, yaitu takdir, karena pada malam itu kutibat maqadir al-insan min ajalihim wa rizqihim, di mana malam itu ditulis takdir manusia, terutamanya tentang ajal mereka, tentang rizki mereka. Jadi untuk setahun berikutnya. Maka ini 3 pendapat ulama, malam ini disebut dengan Lailatul Qadar. Kembali kepada pembahasan, itu sekilas saja, tapi ini faedah yang perlu untuk Anda sampaikan, supaya setiap datang Lailatul Qadar, bapak-bapak tidak mendobalnya dengan mengatakan ini malam Lailatul Qadar. Salah kita. Jadi kita sebut ini Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Qadar artinya malam yang penuh kemuliaan, malam yang sempit dengan para malaikat, dan malam ditulisnya takdir oleh Allah untuk makhluk-makhluknya, terutama manusia, yang berkaitan pada 2 hal intinya, yaitu tentang rizki dan ajal mereka untuk Lailatul Qadar berikutnya. Kaum muslimin dimuliakan Allah, jadi secara pasti kita sudah tahu bahwasannya waktu turunnya atau nuzulnya Al-Quran, waktunya adalah di malam hari, tepatnya di lewat tengah malam menjelang waktu sahur. Dan kita harus tahu penanggalan Hijriyah, bahkan penanggalan Masihiyah pun ikut-ikutan dalam hal ini. Kalau Masihiyah memulai penanggalannya setelah tengah malam. Adapun penanggalan Hijriyah lebih maju lagi. Penanggalannya dimulai dari terbenamnya matahari. Maka ketika hari Ahad itu, misalnya itu tanggal 20, maka ketika masuk malam Senin, terbenamnya matahari, malam itu sudah masuk tanggal 21. Nah, setelah kita tahu waktunya, sekarang harinya. Hari apakah turunnya Al-Quran pertama kali dan wahyu pertama kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun berkaitan tentang harinya, maka turunnya Al-Quran itu di Senin dini hari. Setelah kita tahu, berarti dia di malam Senin dini hari. Karena Senin dini hari, saya sudah jelaskan, baik melalui penanggalan Masehi ataupun penanggalan Hijri, Syamsiyah ataupun Qamariyah, kalau dini hari lewat tengah malam, maka telah masuk hari berikutnya. Maka anak katakan, kalau hari turunnya tanpa diragukan, dan ini wajib kita imani dan kita percayai, pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril terjadi di hari Senin. Jadi waktunya Al-Quran jelaskan malam turunnya Al-Quran itu. Nah, harinya hari Senin. Siapa yang jelaskan? Bukan Allah, nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua-duanya wahyu yang wajib kita imani. Mana dalil yang menunjukkan Al-Quran itu turun di hari Senin, kalau harinya hari Senin? Dalilnya adalah hadis yang masyhur, yang sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari, di mana su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abi Qatadah Al-Ansari, sahabat Abu Qatadah Al-Ansari menceritakan dan menjelaskan kepada kita tentang ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang puasa hari Senin. Apa kemuliaannya Nabi? Puasa hari Senin itu apa kelebihannya, kemuliaannya apa? Maka Nabi mengatakan, "Dzaka yaumul ladzi wulidtu fihi wa yauma bu'itsu wa unzila alayya fihi." Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Hari kelahiranku itu hari Senin. Dan hari itu pula, maksudnya hari Senin, di hari itulah Allah menurunkan Al-Quran kepadaku, dan aku diutus untuk menjadi Nabi dan Rasul. Maka dari sini kita tahu turunnya Al-Quran atau nuzul Quran pertama kali di hari Senin tanpa keraguan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqul masduq, dan yang Nabi yang jujur dan dibenarkan oleh Allah melalui wahyu, mengabarkan kepada kita bahwasannya beliau diangkat menjadi Nabi, dan turunnya wahyu pertama, nuzul Al-Quran pertama kali itu terjadi di hari Senin. Selanjutnya kemudian bulan, setelah waktu, hari, bulan. Untuk bulannya, bulan apa? Kalau kita membaca buku-buku sirah An-Nabawiyah, ada beberapa pendapat yang menyebutkan bulan apa turunnya wahyu. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, karena kekeliruan sebagian para ulama memaknai hadis-hadis yang ada. Tetapi kalau kita merujuk kepada pendapat yang rajih
dan pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama Islam, ahli tafsir dan ahli sirah dan tarikh, menyebutkan bahwasannya bulan diturunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan, dan itu tidak perlu diragukan oleh seorang muslim karena Allah yang memberitahukannya di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan, siapapun dia dari kalangan para ulama kita, kalau dia menyebutkan selain bulan Ramadan, itu kekeliruan. Dan apabila beliau itu ulama terkenal, itu karena beliau adalah manusia dan beliau salah. Kenapa? Wajib untuk kita imani di bulan Ramadan karena Allah yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ikhwa fillah azakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Karena itu bulan Ramadan juga kadang-kadang diberikan nama oleh sebagian kaum muslimin dari salaf dan khalaf dari dulu sampai sekarang. Kita menyebut bulan Ramadan salah satunya dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena di bulan inilah Allah pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Jadi yang wajib untuk dipahami oleh kaum muslimin, pertama kali diturunkan Al-Quran oleh Allah di bulan Ramadan. Tapi setelahnya selama 23 tahun, 13 tahun Nabi di Makkah, 10 tahun Nabi di Madinah, diturunkannya bila bisa di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bisa siang, pagi, sore, menjelang duha dan seterusnya. Tapi awal pertama kali diturunkannya di malam, kita detailkan waktunya, di malam hari Senin di bulan Ramadan, ketika Nabi berusia 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari. Bisa dipahami jamaah sekalian? Jelas? Jadi kapan turunnya Nabi bisa dipahami? Mulai dari umurnya Nabi, waktunya, harinya, bulannya bisa dipahami. Dan untuk tahunnya, para ulama ahli sejarah menyebutkan, dan itu terjadi pada tahun 610 Masehi. Artinya 610 tahun setelah diangkatnya Isa alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, itulah terjadi peristiwa nuzulul Quran atau nuzulul wahyil awal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya wahyu dan nuzul Quran yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ini sudah kita fahami, masuk kepada pembahasan selanjutnya jamaah sekalian. Bagaimana peristiwa turunnya Al-Quran itu sendiri, turunnya wahyu pertama atau nuzul Quran pertama kepada Nabi SAW, dan apa ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW. Maka kita kembali kepada hadis yang sering kita baca, di mana Aisyah radhiyallahu taala ummul mukminin, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bagaimana datangnya wahyu pertama kepada Nabi. Beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Sesungguhnya wahyu pertama yang mulai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar yang datang kepada Nabi menjadi kenyataan. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi, di mana Nabi tidak melihat mimpi selama pas beliau berusia 40 tahun. Berarti Nabi mulai bermimpi menjadi mimpi yang sadiqah, mimpi yang salihah, yang menjadi kenyataan dan benar. Itu Nabi mulai bermimpi ketika umurnya berapa? Tepat 40 tahun. Berarti setelah Nabi umurnya 40 tahun, tepatnya ketika berada di bulan Bapak-bapak, Anda ingin buka supaya bapak-bapak paham dulu. Sebelum Nabi bertemu malaikat Jibril, wahyu secara langsung dan dalam keadaan sadar, Nabi dibuka dulu oleh Allah, disiapkan dulu oleh Allah dengan diberikan wahyu dalam keadaan tidur, tidak sadar, lewat mimpi. Dan lewat mimpi ini, wahyu lewat tidur dan tidak sadar lewat mimpi, berlangsung dari mulai umur beliau 40 tahun sampai datangnya wahyu dalam keadaan sadar yang dibawa oleh malaikat Jibril. Pertanyaan Anda, berarti kurang lebih berapa bulan
datangnya mimpi yang menjadi kenyataan yang disebut dalam hadis dengan istilah ar-ru'ya as-salihah atau ru'ya sadiqah, mimpi yang benar yang menjadi kenyataan. Berapa bulan? 6 bulan. Coba kita hitung dari bulan Rabiul Awal. Ini 40 tahun Nabi berumur 40 tahun tepat ketika datang bulan Rabiul Awal di 40 tahun kena dari umurnya. Itu pas Nabi berumur 40 tahun karena Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Makanya kita lihat tadi umur Nabi ketika bertemu dengan malaikat Jibril umurnya berapa? 40 tahun lebih 6 bulan. Karena dari Rabiul Awal sampai Ramadan itu 6 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan. Bisa dipahami? Iya. Maka dari sini kita tahu sebelum bertemunya malaikat Jibril dengan Nabi SAW secara sadar Allah memberikan mukaddimah kepada Nabi lewat wahyu, melalui wahyu lewat mimpi, di mana bentuk wahyu itu seperti ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar yang selalu menjadi kenyataan. Dan itu beliau lihat selama kurang lebih hampir 6 bulan itu. Walaupun ada ulama yang tidak memastikan, nggak mesti 6 bulan, bisa jadi di 3 bulannya dan seterusnya. Intinya, kemudian thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian ketika sudah mencapai umur 40 tahun itulah Nabi lebih suka untuk menyendiri. Dan mana tempat yang beliau pilih? Wa kana yakhlu bi ghairi Hira. Dan beliau kemudian memilih untuk berkhulwat, memilih untuk menyendiri, untuk beribadah dan bertafakur kepada Allah di Gua Hira. Gua Hira itu sebenarnya kita jelaskan sebuah gua bongkahan bebatuan yang terdapat hampir di puncak gunung di dekat Makkah yang disebut dengan Jabal Nur. Jadi gunungnya disebut dengan Jabal Nur. Dulu gunung ini namanya adalah Jabal Hira. Karena itu guanya disebut Gua Hira. Dulu namanya Gunung Hira. Tapi berubah kemudian umat Islam lebih suka menyebutnya dengan Jabal Nur. Artinya gunung cahaya atau bukit cahaya. Kenapa? Ini kalau nggak ada yang jawab terlalu dari banyak yang jawab. Saya ulangi lagi. Gunung ini sebelum wahyu itu datang, sebelum pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril, gunung ini bernama dulu Jabal Hira atau Gunung Hira. Karena itu gua di atasnya disebut dengan Ghar Hira, Gua Hira, karena namanya Jabal Hira. Begitu wahyu pertama turun, nuzul Quran itu terjadi, pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi terjadi di Gua Hira, di atas bukit, di atas gunung yang disebut dengan Jabal Hira ini. Umat Islam kemudian mengganti nama gunung ini dengan Jabal Nur, gunung atau bukit cahaya. Pertanyaan anak, kenapa disebut dengan bukit dan gunung cahaya? Itu dia. Anak mau kasih hadiah ini Pak Mono, antum yang kasih anak Pak Mono. Ya cukup, anak kasih hadiah antum yang lebih mulia. Jazakumullahu khairan Pak Mono, zawwadakumullahu ilma wal iman wat taqwa. Amin Pak Mono insyaallah. Semoga Pak Mono diberikan oleh Allah tambahan ilmu, pemahaman, takwaan dan juga keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban beliau benar. Karena di gunung inilah turunnya agama wahyu yang akan menjadi roh dari agama kita yang menjadi cahaya bagi umat manusia dalam kehidupan mereka. Maka tempat turunnya Al-Quran pertama ini mereka sebut dengan Jabal Nur, gunung atau bukit cahaya. Karena disinilah turunnya cahaya yang akan membimbing manusia pertama kali. Bisa difahami jemaah sekalian? Jadi Jabal Nur ini dulu namanya apa? Jabal Hira. Karena itu guanya disebut Gua Hira. Tapi setelah datangnya wahyu, umat Islam lebih akrab menyebut gunung ini dengan nama Jabal Nur ya. Tapi kalau gunung tempat hijrahnya Nabi dan gua serta gunung tempat sembunyinya Nabi disebut gunung Thur, beda lagi. Kalau ini namanya Jabal Hira atau Jabal Nur, sementara gua tempat bersembunyinya Nabi yang di situ ada gunung disebut dengan Gua Thur atau Jabal Thur ya. Kita azan dulu, setelah itu insya Allah kita akan lanjutkan dalam penjelasan.
Kita lanjutkan kembali, ikhwafillah jazakumullah. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah, di mana beliau menyebutkan bahwasanya wahyu pertama yang turun adalah mimpi yang salihah atau sadiqah, yang benar yang menjadi kenyataan. Kemudian setelah itu, ketika usia Nabi menggapai 40 tahun, beliau lebih suka untuk menyendiri, dan beliau memilih tempat untuk menyendiri dan berkhalwat, beribadah dan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Gua Hira yang berada di atas Jabal Nur yang dulu bernama Jabal Hira. Wa huwa fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adad. Dan beliau di sana bertahannuts, yaitu melakukan ibadah selama beberapa malam di sana. Qabla an yanza'a ila ahlihi, sebelum apabila bekal beliau habis, beliau kembali kepada keluarganya, maksudnya kepada istrinya Khadijah. Wa yatazawwadu lidzalika, kemudian beliau berbekal lagi. Ikhwafillah, perlu antum ketahui bahwasannya kurang lebih jarak, nanti orang yang atau siapapun di antara kita yang pernah mengukur jarak, tolong beritahu ana kalau ana salah, karena lupa ingat. Ana tepatnya dulu pernah berangkat ke sana tahun 2004 awal. Jadi sudah hampir kurang lebih berapa? 10 tahun. 20 tahun. Iya. Dulu pernah naik ke atas itu tahun 2004-an. Nah, kurang lebih jarak antara Gua Hira dengan Masjidil Haram, atau di situ ada Ka'bah, kita tahu, itu antara 7 sampai 9 kilo. 7 sampai 9 kilo. Kita bisa bayangkan Nabi alaihi salatu wassalam berjalan melalui gunung ini dengan jarak yang lumayan jauh.
Nanti kalau Anda keliru tolong diingatkan. Seingat Anda antara 7 sampai 9 kilo. Maka kemudian beliau setelah selesai habis bekalnya datang kepada istrinya, fayatazawwad. Dia membekalkan diri dengan mengambil makanan dari Khadijah. Dan ada beberapa riwayat sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi apabila turun dari Gua Hira, antum tulis, ketika beliau ingin mengambil bekal, ini penting untuk kita tulis karena di sini ada nilai akhlak dan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi dalam kondisi ingin lari dari kesyirikan, ingin menyembah Allah. Begitu bekalnya selesai, ketika selesai berkhalwat, maka hal yang dilakukan pertama kali oleh beliau adalah dengan tawaf di Baitullah. Catat baik-baik ikhwah, ketika itu di sekitar Baitullah Ka'bah itu masih terdapat 360 patung besar atau kecil di sekitar Ka'bah. Tapi Nabi tawaf bukan untuk patungnya, tapi untuk kemuliaan tawaf di Baitullah yang mulia. Jadi bukan karena ada patungnya. Yang kedua yang beliau lakukan, kata para dalam hadis riwayat Imam Ahmad, setelah tawaf di Baitullah, beliau kemudian setelah pulang ke rumahnya, beliau ingin berangkat lagi. Yang beliau lakukan selanjutnya adalah yatasaddaq 'alal fuqara wal masakin. Lihat Nabi ikhwah fillah azakumullah. Maka khalwatnya Nabi ini ada pelajaran bagi kita bahwasanya manusia dianjurkan di dalam Islam ada waktu-waktu dia harus berkhalwat dengan Allah, menyendiri dengan Allah, meninggalkan anak, istrinya untuk beberapa waktu, membiarkan waktunya hanya antara dirinya dengan Allah. Yang kalau Nabi SAW beliau lakukan awal mulanya di saat beliau sebelum menjadi Nabi, dan ketika beliau sudah menjadi Nabi, khalwat beliau ini diganti di setiap tahunnya pada 1 bulan. Dan itu dilakukan oleh Nabi di 10 terakhir dari bulan Ramadan dengan sebuah ibadah yang kita kenal dengan sebutan i'tikaf. Wallahi ikhwah fillah azakumullah. Kalau kita fahami kalimat ini, i'tikaf ini, sebagian ulama mengatakan i'tikaf itu bermakna qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq biqasd at-ta'abbud lil khaliq subhanahu wa ta'ala. Jadi orang i'tikaf itu menurut pengertian paling gampang, supaya kalau kita begitu diam di masjid, berapa lama Ustaz? Sebenarnya i'tikaf itu kalau secara istilah adalah sesaat, setengah jam, 1 jam kita diam di masjid, itu i'tikaf. Yang penting untuk ibadah kepada Allah, itu i'tikaf. Tetapi kemudian menjadi istilah di akhir 10 terakhir bulan Ramadan, orang ikut i'tikaf. Tapi kadang-kadang mereka menyelisih makna i'tikaf. Padahal para ulama mengatakan i'tikaf itu apa? Qat'ul 'ala'iq, memutuskan semua hubungan anil khala'iq, dari makhluk, bidawamil ittisal lil khaliq, dengan selalu menguatkan hubungan dengan al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita i'tikaf, hubungan kita dengan Allah bukan dengan makhluk. Berarti HP harusnya mati. Maka Anda katakan kalau HP non-stop, apalagi WA hidup terus tiap saat, antum gak i'tikaf. Loh, definisi i'tikaf qat'ul 'ala'iq, memutuskan hubungan. Antum waktu itu kalau bisa matikan kantong, bilang sama istri antum, "Dek, tolong malam ini jangan hubungi saya. Hubungi nanti kalau udah sahur. Saya akan layani apapun keluhan kamu, berita kamu, keadaan kamu dengan anak. Malam saya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala." Begitu para ulama, begitu Nabi alaihi salatu wasallam. Istri Nabi gak ganggu Nabi waktu malam. Gak ada apapun. Apalagi urusan bisnis, Masya Allah, cuman beda tempat dong. Dapat fadilahnya, tapi antum gak sedang i'tikaf yang sebenarnya. Fadilahnya tetap. Antum bisa baca Quran, antum bisa zikir, bisa ini, tapi hakikatnya hilang. Hakikat kata-kata i'tikaf itu hilang. Iya, besok antum, jasad antum ada di masjid sama mu'takifin, orang-orang yang i'tikaf. Tapi bisnis antum, iya, pokoknya toko buka jam 8 ya. Pokoknya saya gak mau tahu. Besok kalian hadir jam segini, tutup terserah, tapi buka jam 8. Masih mikirkan dunia, apalagi hubungannya dunia. Ini bukan i'tikaf. Dan kita dianjurkan untuk seorang muslim memberikan waktu khusus kepada Allah. Karena itu, Anda kaitkan lagi
betapa pentingnya khulwah dengan Allah. Kenapa sholat malam menjadi sholat yang paling utama? Dia mengalahkan sholat rawatib, dia mengalahkan sholat duha, dia mengalahkan sholat apapun selain sholat fardu, sholat qiyamul lail. Kenapa? Karena kita sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim harus punya waktu untuk berkhalwat dengan Allah. Nabi SAW sampai hampir beliau sebulan di bulan Ramadan, sampai datangnya malaikat Jibril kepada beliau. Kalau bekalnya habis, ada yang mengatakan 3-4, ada yang mengatakan sampai 5 hari bekal habis, balik lagi. Beliau nggak nginap di rumahnya, hanya beberapa saat, mungkin dari pagi, sorenya jalan lagi menuju Gua Hira. Begitu habis kembali lagi. Bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi beliau pulang untuk mengambil bekal, dan ketika beliau pulang ke Mekah ada 2 hal yang dilakukan. Ketika kembali, apa yang dilakukan? Ketika turun dari Gua Hira, hal pertama yang dilakukan sebelum rumah, kalau kita konotasikan ke dalam kehidupan kita, kira-kira apa? Bahwasanya seorang muslim ketika sampai dari safar yang dituju pertama masjid, bukan rumah. Kita nggak ada yang mengamalkan itu, jarang. Tapi Nabi itu yang dilakukan, apalagi rumah beliau di masjid. Maka itu selalu dilakukan oleh Nabi. Beliau masuk dan salat. Iya. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupakan hubungan kita dengan makhluk, dengan manusia. Hablum minallah kita bagus, tapi hablum minan nas juga harus dijaga. Karena itu Nabi sebelum kembali lagi untuk berkhulwat, bertahannuts, beribadah, menyendiri di Gua Hira untuk beribadah pada Allah, beliau memulainya dengan bersedekah kepada kaum fakir miskin. Dan ini bisa kita dapatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Kita lanjut, ikhwah fillah azakumullah. Kemudian setelah itu disebutkan di sini, thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwaju limithliha hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira. Dan terus itu dilakukan oleh Nabi. Apabila bekalnya habis, beliau pulang kepada Khadijah, beliau mengambil bekal lagi, dan kemudian kembali ke Gua Hira, sampai kemudian datanglah kepada beliau kebenaran. Dan ketika itu beliau berada di dalam Gua Hira. Datangnya kebenaran ini maksudnya beliau dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, dengan turunnya dipilih untuk menjadi nabi dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Maka dari sini pelajaran yang patut untuk kita pelajari, Nabi tidak pernah mengetahui dirinya akan menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Kenapa? Karena para ulama mengatakan an-nubuwatu istifaun laktisabun. Kenabian itu, kata para ulama, itu adalah istifa, pilihan dari Allah. Siapa yang akan jadi nabi itu Allah pilih. Laktisab, bukan diraih dengan jerih payah. Karena kenapa kita harus jelaskan masalah ini jamaah sekalian? Karena sebagian ahli filsafat Islam dikomandoi oleh seorang yang dikenal oleh umat Islam dari ahli filsafat dan ulama penemu Islam, yang banyak manusia tertipu. Kalau kita penemuannya kita akui kehebatan beliau, terutama dalam ilmu kedokteran. Dia dianggap sebagai bapak kedokteran di dalam Islam, Ibnu Sina. Tapi berbicara tentang akidah, banyak ulama yang menganggap rusak dan sesatnya akidah yang dimiliki oleh Ibnu Sina. Salah satunya, Ibnu Sina mempelopori bersama para filosof dan filsafat, ahli filsafat Islam yang lainnya, mempelopori pemikiran bahwasannya an-nubuwah tuktasab bitazkiyatin nafs wa tamarrunil ibadah. Bahwasanya kenabian bisa diraih, bisa didapat oleh seseorang dengan melatih jiwa ini, membersihkannya, melakukan olah jiwa dengan membersihkannya dan menjauhkannya dari kejelekan, dan berusaha melakukan ketaatan. Lama-lama Allah pilih kita menjadi nabi. Ini salah, ini fatal di dalam Islam. Kenabian itu mutlak dipilih oleh Allah, tanpa orang itu ibaratnya dia melakukan ibadah-ibadah tertentu tidak akan
dipilih. Seandainya ada 3 orang seperti Nabi, satu beribadah di Gua Thur, satu Nabi beribadah di Gua Hira, mereka nggak akan dipilih oleh Allah, karena memang pilihan Allah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang penting yang ana ingin sampaikan, kalimat hatta ja'ahul haq, sampai kemudian datang kepada beliau kebenaran. Kita harus tahu, catatan penting antum, bahwasanya kenabian itu pilihan dari Allah terhadap seorang hamba, bukan didapatkan karena hasil usaha dalam tanda kutip ibadah ataupun olah jiwa dengan membersihkan jiwa dari kotorannya dan melatihnya dengan ibadah. Maka itu tidak bisa. Kalau dengan bahasa kita di Indonesia atau khususnya Jawa di sini, dengan bersemedi atau dengan bertapa atau dengan apa lagi? Kalau bahasa Islamnya enggak. Maksud bahasa kita, tapi lebih dikaitkan dengan Islam. Apa sih? Bersemedi kan mungkin Hindu. Ada nggak istilah yang? Ya artinya orang seperti, maaf, dalam kisah wali-wali sering kita dengar. Iya, bertapa ya, bersemedi. Itu nggak bisa. Kata para ulama Islam, tidak bisa diraih dengan itu kenabian. Lihat, Nabi saja tidak tahu kalau dirinya akan menjadi Nabi, karena beliau dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan apa? Innallaha istafa min Quraisyin, innallaha istafa min abna'i Ismail Kinana, wastafa min Kinana, wastafa min Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashimin. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih dari keturunan Ismail itu Kinanah, dari keturunan Kinanah Quraisy, dari Quraisy Bani Hashim keluarga Nabi, dan dari keluarga Bani Hashim Allah memilihku. Maka kenabian itu dipilih oleh Allah, bukan berdasarkan karena seseorang berusaha untuk meraihnya. Kemudian selanjutnya, faja'ahul malak, sampai kemudian malaikat datang kepada beliau. Berhenti lagi, pelajaran penting lagi kepada kita. Datanglah kepada beliau kebenaran di malam itu, dan malaikat datang kepada, maka beliau didatangi oleh malaikat. Malaikat mendatangi beliau. Pertanyaan Anda sudah sampaikan tadi, Gua Hira berada di puncak Jabal Nur atau Jabal Hira, yang panjangnya berapa? 4 hasta, kurang dari 2 meter atau 2 meter kurang lebih. Lebarnya berapa tadi? 2 hasta yang kurang dari 1 meter. Bisakah Jibril alaihi salatu wasallam masuk ke dalam, kalau dalam wujud yang asli? Tidak bisa, jelas. Karena malaikat Jibril dalam hadis yang pernah kita sampaikan memiliki berapa? Lahu situmi'ah janah. Beliau memiliki 600 sayap, yang kalau dikepakkan satu sayap, aghlaqa ma bainal masyriq wal maghrib. Dalam riwayat yang lain, aghlaqal ufuq, akan menutup ufuk timur dan barat. Barat dan timur ketutup dengan satu sayap. Jibril punya 600 sayap. Jadi begitu besar Jibril, nggak mungkin masuk ke gua yang kecil. Berarti beliau masuk dalam wujud apa? Manusia. Dalam wujud manusia. Dan kita wajib mengimani, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kepada kita bahwasannya malaikat itu bisa merubah dirinya menjadi manusia. Apa di antara dalilnya? Ada yang menyebutkan apa di antara dalilnya? Bahwasannya malaikat bisa merubah diri mereka menjadi manusia. Dalil dari Al-Quran. Yang pertama, antum kalau nggak tahu terlalu. Yang pertama, apa yang terjadi antara Ummu Isa, Maryam binti Imran, dengan siapa? Ayo bapak-bapak. Allah datang sendiri untuk meniupkan kalimat kepada Maryam. Yang datang kepada Maryam siapa? Malaikat Jibril. Lihat ayatnya. Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia.
dalam bentuk manusia. Dan kaidahnya Anda sudah katakan, apabila malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lain, Israfil, Mikail, 3 malaikat yang paling masyhur lah, Jibril, Mikail, dan Israfil. 3 malaikat ini kalau datang ke dalam wujud manusia, kaidahnya kalau secara umum mereka selalu datang dalam wujud manusia yang tidak dikenal oleh orang tersebut. Enggak, jadi kalau kita didatangi, kita pasti nggak kenal sama orang. Dia dalam wujud manusia, kita aja pasti nggak kenal. Karena itu semua pertemuan para nabi, para rasul atau orang-orang soleh dengan para malaikat, itu mereka tidak kenal. Selanjutnya, khusus untuk malaikat Jibril, umumnya beliau datang dengan bentuk manusia yang tidak dikenal, seperti hadis Umar bin Khattab, dalam pakaian putih yang bersih, rambut yang hitam legam, rapi, tidak terlihat bekas perjalanan jauh, bajunya bersih, tidak kotor. Hadisnya mengatakan la wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang mengenalnya seorang pun dari kami. Jadi dia datang dalam bentuk tidak dikenal. Kaidah yang kedua khusus malaikat Jibril, dan malaikat Jibril khusus untuk malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia yang tidak kenal sering. Tapi kalau datang dalam bentuk orang yang dikenal oleh para sahabat dan oleh Nabi, Anda sudah katakan paling sering beliau datang dalam wujud dan jelmaan seorang sahabat yang ganteng, namanya siapa? Dihyah bin Khalifah Al-Kilbi. Betapa sering malaikat Jibril datang dalam wujud siapa? Sahabat yang bernama Dihyah Al-Kilbi. Karena gantengnya sahabat ini, malaikat Jibril berapa kali datang dalam wujud beliau ini. Nah, ketika bertemu dengan Maryam, disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 16-19. Wadhkur fil kitab Maryam idh intabadhat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Jelas ayat ini mengatakan, ingatlah sebutkanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu tentang kisah Maryam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Zaman ini zaman di mana manusia sudah lebih mudah untuk menerima kebenaran, dan dakwah sekarang lebih gampang kepada manusia. Musuh-musuh Islam sekarang sudah kehabisan akal untuk menghentikan dakwah Islam. Terutama setelah adanya apa yang kita sebut dengan media internet. Mau itu YouTube, mau itu apa. Kita banyak menyaksikan orang-orang barat non-muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda, masuk Islam mereka. Setelah mendengar ternyata di Al-Quran ini ada satu surat khusus yang bernama Maryam. Manusia yang mereka anggap sebagai perempuan paling suci. Iya, ternyata Al-Quran Islam juga memuliakannya. Maka banyak dari mereka mempelajari, membaca, dan kemudian masuk Islam. Nah, di dalam surat Maryam ini disebutkan ikhwafil azakumullah, dan ceritakanlah wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka dalam Al-Quran ini tentang kisah Maryam ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya di tempat yang jauh di sebelah timur dari Masjidil Aqsa. Fattakhadhat min dunihim hijaba, dia menjadikan dirinya dan antara mereka dan dirinya itu sebuah hijab. Maka saat itulah, di saat dia membatasi dirinya dengan menempati satu ruangan untuk tidak bergaul dengan manusia, dia hanya memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Saat itulah kata Allah Subhanahu wa taala, arsalna ilaiha ruhana, kami utus kepada dia ruh kami, yaitu malaikat kami, yaitu Jibril. Fatamatsalaha laha basharan sawiyya, maka dia kemudian merubah dirinya menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sebenarnya. Maka ini dalil betapa malaikat khususnya Jibril bisa merubah dirinya menjadi manusia. Maka kalau kita kiaskan dengan pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril di Gua Hira, maka yang datang kepada Nabi ketika di Gua Hira itu adalah malaikat dalam wujud manusia, karena manusialah yang bisa masuk dalam tempat yang begitu sempit dan kecil tersebut. Begitu pula kisah kedua dalam Al-Quran yang membuktikan para malaikat bisa merubah diri sebagai manusia
adalah apa? Apa ya ikhwan fillah azakumullah? Kisah pertama Maryam, yang kedua dalam Al-Quran bahwasanya malaikat merubah dirinya jadi manusia mendatangi dia. Kisah utusan Allah kepada dua nabi yang mulia. Siapa nabi yang mulia? Yang zamannya berdekatan, yang satu zaman dan mereka tinggal di tempat yang berdekatan, masih dalam satu wilayah, beda kota saja, dan mereka masih kerabat. Siapa dua nabi ini? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim yang berada di Palestina sekarang ini, yang berada di daerah Hebron, Palestina ketika itu, yang sekarang ada kuburan beliau, sehingga kota ini orang Arab dari zaman para sahabat mengganti kota Hebron. Hebron itu nama lamanya, dan sekarang Latinnya tetap Hebron, tapi nama Arabnya kota ini disebut dengan Madinatul Khalil atau Al Khalil, kota kekasih Allah, karena di situ Nabi Ibrahim tinggal dan kuburan beliau sampai sekarang itu ada di kota Hebron ini. Karena itu Hebron dalam bahasa Arab disebut Al Khalil, artinya kota Nabi kekasih Allah. Nah, malaikat itu datang kepada kepada Nabi Ibrahim untuk mengabarkan beliau akan memiliki seorang anak yang mulia, yang alim, yang sangat santun, yaitu Ishak. Sekaligus malaikat-malaikat ini, ulama tafsir mengatakan jumlah mereka ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Kalau 3, siapa malaikat yang datang ini? Jibril, Mikail, Israfil, 3 dalam wujud manusia, berbaju putih, bersih, ganteng, cakep. Manusia paling cakep kalau diri kita deretkan, begitulah mungkin gambaran para malaikat. Apa bukti malaikat-malaikat ini datang dalam wujud manusia yang sempurna, yang cakep, indah dan sangat bersih? Kaum Lut yang menyimpang, yang kita sebut zaman sekarang dengan manusia-manusia pelangi yang bertulang lunak, mereka histeris dan berteriak dengan mengatakan, keluarkan Lut tamu-tamumu untuk kami. Itulah yang membuat Nabi Lut marah sambil menangis. Beliau mengatakan, jangan buat aku malu di depan tamuku. Ini anak perempuanku, nikahi kalau kalian mau, tapi jangan kalian membuat aku malu di depan tamuku. Saat beliau seperti itulah sambil menutup pintunya, malaikat kemudian mengatakan, inna rasulu rabbik, kami ini utusan Tuhanmu, jangan takut. Baru Lut ngerti. Begitu pula Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim ngerti? Disambut beliau dengan adab tamu yang luar biasa. Karena beliau nggak kenal. Bukti kaidahnya, malaikat itu orang yang tidak kita kenal. Manusia. Kenapa Nabi bilang begini, ikhwah? Karena ada sebagian kaum muslimin, masya Allah, ana nggak tahu cara berfikirnya sampai seperti itunya. Mau ditipu oleh sebagian orang dengan mengatakan para wali itu bertemu dengan malaikat. Ya Allah, jamaah sekalian, Nabi Ibrahim kekasih Allah, beliau ketika malaikat-malaikat ini datang, apa kata mereka? Salamun alaikum qaumun munkarun. Oh, selamat bagi kalian, wahai, salam juga bagi kalian, wahai orang-orang yang tidak aku kenal. Beliau tidak kenal mereka, nggak paham itu malaikat. Kapan beliau itu tahu ini malaikat? Ketika beliau tiba-tiba mensuruh duduk mereka 3 orang atau 4 orang malaikat, dengan khilaf yang ada pada ulama tafsir jumlah yang datang. Kemudian beliau ke belakang sebentar menyembelihkan anak sapinya. Kemudian dengan cepat beliau suruh istrinya untuk menghidangkan sarah. Setelah selesai, beliau kemudian menghidangkan kepada mereka. Dan tamu ini juga adab yang patut. Allahu Akbar. Kalau kita lihat adabnya para nabi, kadang-kadang kita malu. Kita kalau ada tamu gak kita kenal, pertanyaan pertama kita, Pak, maaf, Bapak ini siapa? Lihat Nabi Ibrahim, yang pertama dilakukan sediakan makanan, dijamu. Baru setelah itu, ma khatbukum ayyuhal mursalun. Begitu orang-orang ini mengatakan, kami ini jangan takut, kami ini utusan Tuhan. Baru beliau nanya, nah tujuan kalian kedatang ini apa? Baru, ada urusan apa Allah mengutus kalian kepadaku? Situlah, kami diutus untuk basyarnaka bigulamin alim. Kami datang untuk mengabarkan engkau akan mendapatkan seorang putra yang alim. Dan kami juga akan datang kepada kaum Lut.
setelah itu. Kapan beliau curiga? Ketika melihat makanan beliau tidak disentuh. Karena secara umum manusia kalau dihidangkan ijlin sami, anak sapi yang masih empuk dagingnya apalagi dibakar, orang tertarik untuk makan. Mereka sama sekali enggak. Maka curiga, saat itulah beliau bertanya dan mereka mengatakan kami malaikat. Begitu pula Lut, kembali kepada kisah tadi. Lut nggak tahu kalau ini malaikat. Kapan beliau tahu? Ketika mereka sendiri yang ngasih tahu, kami akan utusan Tuhanmu untuk menghancurkan kaummu. Maka fa asri bi ahlika fi qita'in minal laili wala taltafit fa inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Nanti Lut, sekarang keluarlah engkau bersama keluargamu, karena kami akan menghancurkan kaummu. Jangan noleh ke belakang. Dan waktu kami akan hancurkan mendekati waktu subuh. Bukankah waktu subuh sekarang sudah dekat? Jangan noleh. Kaidahnya berjalan bersama keluargamu yang beriman, jangan noleh, karena azab mereka sangat ngeri kaum. Nah ini. Jadi bahwasannya ini dalil bahwasannya para malaikat bisa merubah diri mereka menjadi apa? Ikhwafillah azakumullah, menjadi manusia biasa. Kita lanjut. Jadi yang bertemu dengan Nabi SAW di Gua Hira adalah malaikat yang insya Allah wujudnya sebagai manusia dengan komparasi dalil-dalil yang ada. Kemudian malaikat yang berwujud manusia yang tidak dikenal oleh Nabi ini, apa yang terjadi? Faghattani, kata Nabi SAW. Tiba-tiba kata Nabi SAW, dia kemudian merangkul Nabi dan memeluk dengan keras Nabi alaihi salatu wassalam, hatta balaga minnil jahd, sampai aku benar-benar kepayahan. Wa qala, kemudian dia berkata, iqra, dan dia berkata, bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwa fillah azakumullah, ketika mendengar kalimat ini iqra, dipikir oleh beliau disuruh dipikir oleh Nabi, beliau disuruh untuk membaca. Padahal malaikat Jibril saat itu ingin mentalkin beliau, ingin mengajarkan beliau ayat untuk Nabi ikuti. Tapi Nabi tidak paham dengan instruksi malaikat Jibril. Maksudnya ikra, Nabi ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi karena awal dari ayat ini ikra, yang artinya bacalah, Nabi kira disuruh baca, maka Nabi langsung memotongnya dengan mengatakan, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Malaikat pikir nih orang lagi grogi nih, maka untuk kedua kali dirangkul lagi. Fa akhadhani tsaniyah, untuk kedua kali malaikat mengambilku, faghattani, merangkulku dengan kuat, hatta balaga minnil jahd, sampai aku kepayahan. Faqala iqra, kemudian dia berkata lagi iqra, untuk kedua kali. Fakultu, untuk kedua kali aku berkata, kata Nabi, ma ana biqari. Kemudian ketiga kali seperti itu. Ikhwa fillah azakumullah, di sini ada pelajaran indah bagi kita. Apa pelajarannya? Dalil ini atau hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, adalah seorang yang ummi. Nabi itu adalah orang yang ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ikhwah, kalau ada ulama, alim dari ulama, siapapun dia, mengingkari Nabi itu ummi, nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, justru dia mengatakan, enggak, Nabi itu bisa baca. Kata siapa? Nabi gak bisa baca. Nabi itu bisa nulis. Kata siapa gak bisa nulis? Orang ini telah ingkar terhadap 3 atau 4 ayat Al-Quran, di mana Allah yang menamakan Nabi ini ummi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ana bacakan beberapa dalil menunjukkan Nabi itu ummi. Baru kita sebut nanti apa hikmah Allah jadikan Nabi ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Beliau hanya mengajarkan umatnya dengan apa yang beliau dengar dan diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ini hikmahnya.
Bukan melalui apa yang beliau baca dan apa yang beliau tulis. Apa hikmahnya nanti kita baca. Kita baca dulu dalil-dalil yang menunjukkan Nabi seorang yang ummi. Antum boleh tulis nanti, bisa dibaca sendiri, ditulis lagi ayatnya itu sendiri. Tapi tulis di surat apa, ayat berapa saja. Yang pertama terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dalil pertama yang menunjukkan Nabi itu ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ini menggambarkan kepada kita bahwasannya orang-orang Nasrani dan sebelumnya orang-orang Yahudi, yang Nasrani dan Yahudi dikenal dengan sebutan ahli kitab, mereka telah menemukan salah satu ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Nabi terakhir ini ummi, dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kita baca dalilnya. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang mereka dapatkan tentang ciri-cirinya, tentang dirinya, maktuban, tertulis dengan jelas, fit Taurat wal Injil, di dalam kitab mereka, Taurat untuk Yahudi dan Injil untuk orang Nasrani. Jadi orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani sudah tahu Nabi terakhir itu adalah ummi, gak bisa baca, gak bisa tulis. Seandainya Nabi bisa baca, maka orang-orang Yahudi di Madinah akan mengatakan, dusta engkau. Nabi yang kami tunggu ini dia ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang dia ajarkan kepada umatnya dan kaumnya apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya melalui apa yang dia dengar, bukan melalui apa yang dia baca dan apa yang dia tulis. Ini ikhwah. Dalil yang kedua disebut oleh Allah di dalam surat Al-A'raf juga ayat 58. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan berimanlah kalian wahai manusia kepada rasulnya, yaitu seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang beliau itu beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat Allah. Ikutilah dia agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini menjelaskan ternyata ikhwah fillah azakumullah, mayoritas masyarakat Makkah, antum boleh tulis, mayoritas masyarakat Makkah, kaumnya Nabi, orang-orang Quraisy, itu mereka adalah ummiyun, orang-orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak menulis. Hanya minoritas atau segelintir atau sekelompok orang dari mereka yang bisa baca dan bisa tulis dari para sahabat. Siapa yang paling masyhur bisa membaca dan bisa menulis? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. Tetapi mayoritas penduduk Makkah itu mereka ummi, sehingga mereka disebut ummiyun atau ummiyin, yaitu bangsa dan kaum yang mayoritas mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Allah jadikan Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu agar kaumnya tidak mendustakan beliau. Artinya supaya orang-orang melihat Muhammad juga seperti kita, mayoritas kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kok datang dengan membawa sesuatu yang besar yang manusia nggak bisa membuatnya. Para penyair yang hebat di zaman itu nggak bisa membuat dan juga mengarang sepertinya. Berarti ini benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmahnya, ikhwah fillah azakumullah. Maka kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya yang inti dalam hal ini. Apa hikmah Nabi dijadikan ummi? Apa hikmah dibalik ummiyatul Rasul? Nabi dijadikan orang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jawabannya disebut di dalam tafsir Qurtubi melalui perkataan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi menjadi manusia yang ummi, gak bisa membaca dan menulis? Jawabannya adalah Imam Mawardi mengatakan ada 3 sebab.
Dan ini insya Allah kita tutup kajian kita sebentar lagi dengan ini. Imam Mawardi menyebutkan bahwasannya ada 3 sebab kenapa Nabi dijadikan ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Yang pertama, limuwafaqatihi ma taqaddamat bihi bisyaratul anbiya, untuk menyesuaikan dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang sudah dikabarkan oleh para nabi di dalam kitab-kitab mereka, yaitu Nabi Musa dalam Tauratnya dan Isa dalam Injilnya, supaya sesuai dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang ada di dalam kitab nabi-nabi terdahulu. Dalilnya Al-A'raf ayat 150 tadi, bahwasanya ciri-ciri nabi yang ummi sudah termaktub dalam Taurat dan Injil. Satu. Yang kedua, sebab dijadikannya nabi ummi adalah limusyakilati halin li ahwalihim fayakunu aqrabu ila muwafaqatihim. Yang kedua, untuk seperti yang Anda katakan sebelum ucapan ini sebentar tadi, yaitu untuk agar kondisi beliau sama dengan kondisi mayoritas kaumnya, orang-orang Quraisy penduduk Makkah, sehingga mereka tidak bisa mendustakan Nabi, karena Nabi keadaannya seperti mereka, seperti kaumnya. Sehingga kalau beliau datang dengan Al-Quran, ikhwah, kapan para ulama, para penemu, para cendekiawan, para ilmuwan menyebut bahwasanya Al-Quran ini bukan sekedar kitab yang mengandung tatanan kehidupan bagi umat manusia, tapi Al-Quran juga sekaligus kitab ilmu pengetahuan. Kapan kalimat ini muncul, bahwasanya Al-Quran bukan hanya kitab yang membimbing manusia kepada petunjuk hidup yang lurus, tetapi dia juga menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kapan? Di akhir abad 19, awal abad 20, dan puncaknya di abad 21 ini, di mana para peneliti menemukan Al-Quran bercerita tentang kondisi apa namanya? C2A atau apa? Udara. Al-Quran bercerita tentang awal dan inti dari semua kehidupan adalah, bahwasanya inti dan awal mula dari semua kehidupan adalah, Masya Allah, antum gak tahu, bahwasanya induk dan inti dari semua kehidupan butuh apa? Air, yang ceritakan Al-Quran. Waja'alna min kulli syai' waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala hal hidup. Al-Quran. Siapa yang menceritakan bahwasannya manusia diciptaannya ini dalam kandungan itu atwar, dia datang dengan fase-fase, sperma, gumpalan darah, daging, kemudian bertingkat-tingkat, kemudian menjadi manusia utuh. Al-Quran mengatakan wa khalaqnakum atwara, dan kami ciptakan manusia itu dalam fase-fase dan tingkat-tingkat supaya dia menjadi makhluk yang utuh di dalam perut ibunya. Bahkan Al-Quran dengan detail menceritakan dokter itu menemukan hal ini di akhir abad 19, awal abad 20. Manusia pertama menjadi 40 hari menjadi itu hanya gumpalan sperma. Lama-lama 40 hari berikut menjadi gumpalan darah, kemudian lama-lama alaqah, kemudian lama-lama menjadi mudghah, gumpalan daging yang dibalut tulang. Ikhwah fillah, siapa yang menceritakan? Al-Quran 14 abad yang lalu. Kalau ini ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hidup di gurun pasir, tanah yang gersang di abad ke-7 Masehi, manusia yang begitu bodoh, berarti manusia yang bernama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam manusia jenius dong. Ilmu baru ditemukan 14 abad setelah keberadaan dia, berarti nggak mungkin dari Muhammad. Maka banyak orang beriman kepada Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang apa lagi? Apa lagi? Ayo. Bercerita tentang alam semesta, Big Bang bahasanya Pak Mono. Alam semesta, bagaimana bentuknya, langit, bumi. Yang paling gampang, bahwasanya dunia kita ini, bumi ini menjadi stabil karena keberadaan gunung.
Gunung itu sebagai pasak yang membuat bumi ini tidak goncang dan goyang. Ikhwah, berapa ribu, berapa juta trailer, kontainer yang menggerakkan bumi ini. Pernah antum merasa goyang, joget? Harusnya bumi ini joget. Tenang deh, kenapa? Gunung itu jadi pasak. Para penemu, ilmuwan menemukan sekarang Al-Quran 14 abad yang lalu mengatakan apa? Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bagi bumi. Jelas, lugas kalimat. Muhammad yang menciptakan ini semua? Nggak bisa. Nah, kalau orang buta huruf bisa mendatangkan hal seperti ini, maka orang yang berakal mengatakan huwa min indillahi rabbil alamin. Pasti ini datang dari Allah, pencipta alam semesta. Karena gak mungkin orang yang buta huruf hidup di abad ke-7 di tengah manusia yang bodoh mayoritasnya, dia datang dengan sebuah kitab yang memiliki ilmu yang begitu luar biasa ya. Yang terakhir ikhwafillah, yang ketiga penyebabnya kata Imam Al-Mawardi, ini yang paling inti adalah liyantafi anhu su'adh-dhann, untuk menghilangkan perasaan buruk sangka. Tentunya maksudnya dari musuh-musuh Islam. Fi ta'limihi ma du'iya ilaihi minal kutub allati qara'aha wal hikam allati talaha, untuk menghilangkan buruk sangka dari Nabi, terutama dari musuh-musuh Islam, dari apa yang beliau ajarkan dan juga dari hikmah yang beliau pelajari. Maksudnya dengan dijadikannya Nabi itu ummi, tidak bisa baca dan tulis, mustahil apa yang beliau sampaikan dari Al-Quran ini, apa dari hasil apa yang beliau baca dan apa yang beliau tulis, nggak mungkin, karena beliau nggak bisa baca dan beliau tulis. Berarti apa yang beliau ajarkan kepada umat manusia itu apa yang beliau dengar. Jadi Nabi itu mengajarkan manusia dengan apa yang beliau dengar dari wahyu, dari Jibril, bukan dari apa yang beliau baca dan apa yang beliau tulis. Nah, ini 3 hikmah dari Imam Al-Mawardi. Karena itu Allah mengatakan orang-orang kafir sekarang terbantah bahwasanya mengatakan Al-Quran ini karangan Muhammad. Kita katakan Muhammad itu Rasul kami, orang yang dijadikan oleh Allah buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Hikmah agar manusia-manusia seperti kalian sudah diantisipasi oleh Allah. 14 abad yang lalu Allah jadikan Rasul kami tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sehingga kalian akan berbicara seperti ini sudah dihadang oleh Allah. Apa kata Allah? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 ditulis bahwasanya Nabi dijadikan oleh Allah itu ummi untuk membantah tuduhan orang kafir. Al-Quran ini ditulis dan dipelajari hasil apa yang dipelajari oleh Nabi. Apa kata Allah? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idzan lartabal mubtilun. Tidak pernah engkau sebelumnya wahai Muhammad, sebelum menerima Al-Quran, tidak pernah engkau membaca satu kitab apapun, tidak Taurat, tidak Injil, tidak apapun, engkau gak bisa membaca. Wala takhutuhu biyaminik, engkau tidak pernah menulis apapun dengan tanganmu sebelumnya. Dengan kondisi ini engkau tidak pernah membaca apa-apa, tidak pernah menulis apa-apa. Artinya engkau ummi. Idzan lartabal mubtilun. Kalau begitu ragulah mereka, orang-orang yang batil, orang-orang yang kafir, ragu ketika menuduhmu bahwasanya Al-Quran darimu, ragu mereka karena engkau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jelas ikhwafillah azakumullah? Ini yang perlu kita sampaikan kepada jamaah. Kita selesaikan hadisnya terus kita istirahat. Kemudian dikatakan di sini iya. Faqala ma'ana biqari, Nabi mengatakan aku tidak bisa membaca. Faqala, maka Jibril untuk yang ketiga kali berkata membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Jibril membaca 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Insyaallah sampai di sini dulu jamaah sekalian. Masih ada kurang lebih 5 pelajaran dan apa peristiwa selanjutnya yang akan kita
pelajari setelah turunnya wahyu kepada Nabi ini, apa yang terjadi dengan Nabi, kemudian apa yang peristiwa yang terjadi selanjutnya, dan apa pelajaran-pelajaran penting darinya. Insya Allah kita akan pelajari selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Anak kira tadinya pembahasan ini akan berakhir sekali pertemuan, ternyata Masya Allah masih ada pembahasan selanjutnya mengenai bagian terakhir insya Allah dari turunnya wahyu yang pertama dan nuzul Quran yang pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas lamanya penyampaian ikhwafillah, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dan istifadah dari apa yang kita sampaikan. Kita tutup taklim kita dan pengajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.